Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ejaan bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Aulia Afada. Saya Fila Pertiwi dan NIM 19.32119. Saya Nika Saputra. Pengertian ejaan. Ejaan merupakan satu aspek yang penting dalam penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia telah terjadi beberapa kali perubahan aturan ejaan. Dua yang terakhir ialah yang disebut ejaan yang disempurnakan atau EZD dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2010 dinyatakan bahwa ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk huruf serta penggunaan tanda baca dan tataran wacana. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 4 Daring pada tahun 2016, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Menurut Alex dan Ahmad pada tahun 2010, ejaan adalah keseluruhan peraturan melambangkan bunyi ujaran, pemisahan dan penggabungan kata, penulisan kata, huruf dan tanda baca. Adapun menurut Wijayanti pada tahun 2013, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan atau melambangkan bunyi-bunyi ujaran, kata, kalimat, dan sebagainya, dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu, pemisah, dan penggabungannya dalam suatu bahasa. Jadi, yang dimaksud dengan ejaan adalah keseluruhan peraturan pelambangan bunyi ujaran, penggabungan atau pemisahan kata, penulisan kata, penggunaan lambang bilangan, dan pemakaian tanda baca. Ingin menjelaskan tentang ejaan. Sejarah ejaan. Dalam sejarah bahasa Indonesia, beberapa kali ada perubahan dalam ejaan. Ejaan Indonesia diawali dengan ejaan Van Ophuizen di tahun 1901. Namun pada tanggal 19 Maret 1947, ejaan Van Ophuizen diganti dengan ejaan Republik. Pada akhir tahun 1959 dirumuskan ejaan Merindo, Melayu Indonesia. Namun ejaan itu tidak diresmikan pemerintah karena saat itu keadaan politik Indonesia sangat kacau. Dan akhirnya di tahun 1972 berlakulah ejaan yang disempurnakan, yaitu EYD. Dan akhirnya di tahun 1972 diputuskan Presiden nomor 57 tahun 1972. EYD beberapa kali mengalami penyempurnaan. Tahun 1987, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI mengeluarkan keputusan Menteri Penyempurnaan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Selain itu, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Namun pada tahun 2015 lalu, tepatnya pada tanggal 26 November, Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2015 juga menetapkan peraturan. Berdasarkan ketetapan itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia merilis PUBEI sebagai pengganti EYD. Latar belakang perubahan ejaan bahasa Indonesia. Ada beberapa hal yang melatar belakangi perubahan bahasa Indonesia. Yang pertama, dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni telah menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia baik secara tulis maupun lisan menjadi semakin luas. Karena itu diperlukannya perubahan pada ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, perlunya penyempurnaan PUEBI untuk memantaskan fungsi bahasa Indonesia
sebagai bahasa negara menjadi alasan dilakukannya perubahan. Namun, perkembangan ejaan yang berlaku di Indonesia sangat jarang disosialisasikan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia. Padahal, sosialisasi sangat penting karena pemahaman akan ejaan merupakan aspek yang penting dalam mendukung penggunaan bahasa Indonesia yang benar, terutama dalam penulisan karya ilmiah dan tulis formal lainnya. Bahasa ejaan. 1. Pemakaian huruf vokal dan konsonan huruf kapital. Kedua, penulisan dan bentuk kata. Ketiga, penulisan unsur serapan dan kata asli. Dan keempat, penambatan dan pemakaian tanda baca. Semua aspek ditata dalam kaidah ejaan yang disebut dengan EYD sejak tahun 1970. Oke. Butir-butir perubahan dari Pedoman Umum EYD atau lampiran Permendiknas RI nomor 46 tahun 2009 KPUEB atau lampiran Permendikbud RI nomor 50 tahun 2015 ialah sebagai berikut. 1. Pada bagian penulisan huruf kapital terdapat beberapa perbedaan, yaitu A. Penambahan penjelasan unsur nama orang, yaitu yang termasuk julukan ditulis dengan huruf kapital. Misalnya Jenderal Kancil dan Dewa Pedang, yaitu di mana setiap awal kata ditandai dengan huruf besar. B. Penambahan penjelasan unsur nama orang yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan fan tidak ditulis dengan huruf kapital. 2. Pada bagian penulisan huruf miring terdapat 3 perbedaan, yaitu yang pertama, perubahan bukan bahasa Indonesia menjadi dalam bahasa daerah atau bahasa asing ditulis dengan huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia ditulis dengan huruf miring. B. Penambahan catatan bahwa nama diri dalam bahasa daerah atau bahasa asing tidak perlu ditulis dengan huruf miring. Catatan yang pertama, nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Yang kedua, dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik atau bukan komputer, bagian yang akan dicetak miring ditandai dengan digaris bawahi. Yang ketiga, kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. C. Penghilangan bagian 3C, yaitu klausul ungkapan asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Penulisannya diperlakukan sebagai kata Indonesia. Misalnya, negara itu telah mengalami 4 kali kudeta. Korps diplomatik memperoleh perlakuan khusus. Korps, di mana korps diplomatik ditandai dengan huruf miring. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.